Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang pemikiran pendidikan Islam di lingkungan Ormas NU yang beranggotakan saya Sylvia Rohmatut Thayyibah dan teman saya Julina Maula Sofia Ayuningrum. Di dalam materi tersebut kita akan membahas tentang yang pertama sejarah lahirnya NU, yang kedua konsep pendidikan NU, yang ada metode pendidikan dalam NU, kurikulum pendidikan dalam NU, dan juga materi pendidikan dalam NU. Yang ketiga ada pendidikan di dalam NU, dan yang terakhir penjelasan NU sebagai lembaga pendidikan. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang sejarah lahirnya NU. NU merupakan sebuah organisasi terbesar di Indonesia yang bertepatan lahir di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, yang didirikan oleh beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau yang memiliki pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah untuk mempertahankan praktek keagamaan yang sudah menjadi tradisi, sesuatu kebiasaan di Nusantara. Sebelum lahir sebuah organisasi, NU sudah ada dalam bentuk komunitas, di mana hal ini memiliki karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah NU resmi dijadikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, maka NU membuat lembaga pendidikan yang diberi nama LP Ma'arif NU, di mana lembaga itu berfungsi untuk pelaksanaan dan kebijakan NU di bidang pendidikan dan juga pengajaran, baik itu formal maupun non-formal. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pendidikan NU. Dalam konsep pendidikan ini merupakan perwujudan dari kehidupan keagamaan, sosial, budaya dari para kiai. Pesantren adalah model pendidikan yang sama tuanya dengan Islam di Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang metode pendidikan. Metode adalah suatu hal yang dilakukan dalam melaksanakan, menjalankan sebuah pengajaran yang sudah menjadi kebiasaan lembaga tersebut, dan hal itu disampaikan oleh pendidik. Salah satu model pembelajaran pendidikan di Ormas NU yang tepat dan bisa berkembang adalah 1. Dengan cara metode hafalan, 2. Dengan cara metode ceramah, 3. Dengan metode diskusi, 4. Dengan metode menasehati, 5. Menegur peserta didik yang bandel, dan yang terakhir dengan metode tanya jawab. Selanjutnya materi pendidikan dalam NU. Materi adalah suatu pengajaran yang disampaikan oleh pendidik sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai kurikulum dan juga bermanfaat. Di antara materi yang digunakan pada waktu itu seperti pendidikan moral, pendidikan masyarakat, dan pendidikan individu. C. Kurikulum pendidikan NU. Dalam kurikulum pendidikan NU ini adalah campuran dengan kurikulum nasional yang memiliki sebuah prinsip-prinsip yang diantaranya seperti sejalan dengan tujuannya, bersinambungan, sesuai dengan kebutuhan, bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, dan padu dan juga bermutu. Yang ketiga, pendidikan di dalam NU. Terbentuknya NU sangat berat hubungannya dengan dakwah dalam rangka memajukan masyarakat karena kurangnya pendidikan yang mendukung, dan untuk membentuk supaya masyarakat memiliki etika yang baik, akhlak yang mulia, maka NU yang berperan sebagai organisasi keagamaan yang berdirinya bermula dari pesantren mencoba
memajukan masyarakat dalam bidang kependidikan. Santri-santri yang sudah lulus dari pesantren rata-rata mengikuti jejak politik para ulama, di mana hal ini kemajuan pesantren semakin meningkat. Dan juga Madrasah Mu'allimin Ulia, pendidikan ini ditempuh selama 3 tahun. Dengan seiring berjalannya waktu, NU bergerak di bidang sosial dan juga pendidikan agama yang berpanduan pada faham yang diyakini, yakni aswaja. Dengan usaha ini, maka NU berhasil mempunyai banyak sekali pondok pesantren dan juga madrasah yang berhasil dan menyebar luas di seluruh Indonesia. Banyak beberapa masyarakat yang sudah memahami bahwa pondok pesantren adalah suatu lembaga yang sulit untuk berubah dalam segi perkembangannya, pelajarannya, dan lainnya. Nah, dan yang keempat ini, NU sebagai lembaga pendidikan. Terbentuknya NU sebagai lembaga pendidikan Islam sering dikaitkan untuk meningkatkan lembaga pendidikan yang kurang bermutu dan juga lembaga yang dikaitkan orang ketinggalan zaman. Dengan hal ini, mereka melancarkan ide-ide pembaharuan, tidak saja terkait dengan praktek keagamaan, melainkan dengan kelembagaan pendidikan tradisional, khususnya dalam pesantren. Dengan itu, kaum pembaharuan memperkenalkan lembaga pendidikan baru, yaitu madrasah. Kemunculan sekolah-sekolah baru ini mendapatkan respon yang sangat keras dari kalangan ulama pesantren, karena menurut mereka dan pendukungnya, madrasah bukanlah suatu lembaga yang sempit atau lembaga yang hanya memberikan pelajaran sedikit, melainkan madrasah juga pesantren. Tempat untuk menumbuh kebangkan jiwa yang berakhlakul karimah dan juga menciptakan budi pekerti yang baik. Kemunculan suatu organisasi ini membangkitkan pelajar Indonesia yang pernah belajar di Mekah untuk mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Wathon. Di tahun 1918, berdiri lagi sebuah organisasi yang bernama Taswirul Afkar. Ketika itu, Kiai Wahab Hasbullah meminta sidang komite khalifah agar utusan Kongres Mekah meminta jaminan Ibnu Saud memberikan pengajaran mazhab-mazhab fikih di Tanah Suci dan memperbolehkan praktek keagamaan yang sejalan dengan faham aswaja. Sekian, inilah presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan materi tentang pemikiran pendidikan Islam di lingkungan Ormas NU. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.